Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Noviera. Banyak yang berpikir bahwa bertani hortikultura di atas tanah kering lembata adalah hal yang mustahil. Namun hari ini, saya berdiri di sebuah pembuktian nyata. Di sini, tantangan alam dijawab dengan ilmu pengetahuan. Yuk kita bedah bagaimana literasi terapan mengubah lahan kering ini menjadi kebun yang menghasilkan. Literasi bukan sekedar membaca barisan kata di dalam perpustakaan. Bagi para petani di sini, literasi adalah kemampuan membaca karakteristik tanah, mengadopsi teknologi budaya, dan mengeksekusi menjadi sumber penghidupan yang hijau berkelanjutan. Mari kita bedah komoditas pertama yang ada di kebun ini, tomat. Di balik buahnya yang segar ini, ada perhitungan literasi pertanian yang sangat matang. Menanam tomat di lahan kering membutuhkan manajemen perawatan dan ketepatan waktu. Secara edukasi teknis, tanaman tomat membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 75 hari setelah tanam untuk bisa dipanen pertama kali. Dalam satu siklus hidupnya, tomat tidak hanya dipanen sekali, melainkan bisa dipetik berkali-kali selama beberapa minggu. Mari kita hitung potensi secara literasi ekonomi. Rata-rata satu pohon tomat yang dirawat dengan baik di lahan seperti ini mampu menghasilkan 1 hingga 2 kg buah. Dengan harga pasar lokal berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Satu pohon mampu menyumbang pendapatan sekitar Rp15.000 hingga Rp40.000. Bayangkan jika petani menanam ratusan hingga ribuan pohon. Keterbatasan lahan kering bukan lagi menjadi alasan kemiskinan. Komoditas kedua yang tidak kalah luar biasa di kebun ini adalah mentimun. Bagi petani di lahan kering, mentimun adalah tanaman penyelamat modal karena masa tumbuhnya yang tergolong sangat singkat. Mentimun adalah pilihan hortikultura yang sangat taktis. Tanaman ini sudah bisa mulai dipanen hanya dalam waktu 35 hingga 40 hari setelah tanam. Sangat cepat dan responsif terhadap perawatan yang intensif. Dari sisi literasi bisnis, satu pohon mentimun yang dirawat optimal bisa menghasilkan total 2 hingga 4 kg buah sepanjang masa produktifnya. Dengan jadwal panen yang bisa dilakukan setiap 2 hari sekali, mentimun menjadi sumber perputaran modal tercepat bagi petani untuk memenuhi kebutuhan operasional kebun maupun dapur harian. Melengkapi oase hijau ini ada kacang panjang. Kehadiran tanaman ini di tengah kebun bukan tanpa alasan ilmiah. Ini adalah bagian dari strategi literasi perencanaan tanah yang cerdas. Kacang panjang mulai bisa dipanen pada usia 45 hingga 50 hari setelah tanam. Selain bernilai ekonomi, karena bisa dipetik berulang kali hingga 15-20 kali masa petik. Tanaman jenis legum ini secara alami mampu mengikat nitrogen bebas di udara yang berfungsi untuk menyuburkan kembali struktur tanah kering di sekitarnya. Kombinasi antara tomat, mentimun, dan kacang panjang di kebun ini mengajarkan kita tentang materi literasi manajemen waktu. Petani mengatur kalender tanam agar setiap minggu selalu ada komoditas yang bisa dipanen. Ketika tomat belum berbuah, uang harian sudah masuk dari mentimun dan kacang panjang. Dan inilah pilar terakhir sekaligus simbol ketahanan pangan sejati di tanah lembata. Jagung. Keberadaan jagung di kebun ini menjadi pelengkap ekosistem pertanian yang kokoh. Secara teknis budidaya, jagung hortikultura atau jagung manis membutuhkan waktu sekitar 65 hingga 75 hari setelah tanam untuk bisa dipanen. Jagung memiliki adaptasi yang sangat luar biasa kuat di iklim kering. Melalui sistem pertanian terpadu, kombinasi tomat, mentimun, kacang panjang, dan jagung adalah bukti nyata dari literasi manajemen risiko. Petani tidak lagi bergantung pada satu komoditas. Diversifikasi ini memastikan bahwa tanah sekering apapun,
Jika dikelola dengan ilmu pengetahuan, akan selalu memberikan hasil yang berkelanjutan. Dari kebun hortikultura di Lembata, bahwa tantangan lahan kering di Kabupaten Lembata bukanlah akhir dari segalanya. Judul oase hijau di Tanah Lembata yang saya angkat hari ini terbukti nyata di sini. Ketika kekuatan literasi terapan dan sentuhan teknologi budidaya bersatu, keterbatasan alam pun runtuh berganti kemakmuran. Mari terus membaca peluang, mengadopsi ilmu pengetahuan, dan bergerak bersama demi kemandirian pangan. Saya Novi Arab untuk Lembata.